Selamat berjumpa para siswi dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 12 Bahasa dan Budaya. Kali ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai laporan kegiatan. Apa saja dan bagaimana cara membuat laporan kegiatan? Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Pada dasarnya, sebuah laporan itu terdiri dari beberapa jenis. Mari kita lihat jenis-jenis laporan. Yang pertama adalah laporan peristiwa. Di sini dikatakan, laporan peristiwa atau berita adalah laporan yang menyajikan tentang proses atau keadaan berlangsungnya sebuah peristiwa. Laporan ini dapat diolah melalui unsur 5W dan 1H, tetapi dimuat dalam bentuk deskriptif, misalnya surat kabar, majalah, dan sebagainya. Maksudnya adalah, laporan peristiwa ini kalian bisa melihat contohnya yaitu pada sebuah berita. Sebuah berita ini adalah merupakan laporan peristiwa terjadinya sebuah kejadian. Nah, di dalam berita itu terdapat unsur 5W1H. Pasti sebuah berita akan menyajikan bagaimana keadaan atau peristiwa tersebut berlangsung. Nah, ini disebut sebagai laporan peristiwa. Jenis laporan yang kedua adalah laporan diskusi. Nah, laporan diskusi ini juga disebut notulen, yaitu menyajikan mengenai jalannya diskusi. Ketika kalian seminar kemarin, ada satu anak yang seharusnya berperan menjadi sekretaris atau notulis yang harus mencatat terjadinya seminar yang sedang berlangsung. Nah, hasil dari laporan itu yang ditulis itulah yang disebut sebagai laporan diskusi. Jenis laporan yang ketiga adalah laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan itu laporan mengenai kegiatan yang berlangsung. Ini bisa kegiatan apapun. Contohnya kegiatan OSIS, misalnya ada donor darah, kemudian ada kegiatan pramuka kemah, kemudian pentas seni, kemudian ada acara perpisahan dengan kelas 12. Nah, kegiatan-kegiatan ini juga dilaporkan. Nah, inilah yang akan kita pelajari saat ini, yaitu mengenai laporan kegiatan. Nah, sebelum itu masih ada jenis laporan yang lain, yaitu laporan perjalanan. Laporan perjalanan adalah laporan yang disusun secara naratif dan kronologis yang berisikan pengalaman dari penulis. Nah, karena namanya laporan perjalanan, berarti ketika seseorang ini melakukan perjalanan, ya, dia membuat tulisan mengenai kronologis jalannya perjalanan dia. Nah, inilah yang disebut sebagai laporan perjalanan. Yang kelima adalah laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan yang berisi mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Biasanya laporan penelitian ini dilakukan oleh ilmuwan, atau ketika kalian berada di ekstrakurikuler KIR, nah kalian akan melakukan penelitian. Nah, penelitian yang kalian hasilkan itu akan dilaporkan. Inilah yang disebut sebagai laporan penelitian. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita hanya akan mempelajari mengenai laporan kegiatan. Dan tadi sudah Bu Arya sampaikan juga apa itu laporan kegiatan. Ya, sebuah laporan hasil dari sebuah kegiatan yang biasanya dibuat setelah kegiatan itu selesai. Ketika melaporkan sebuah kegiatan, harus menyajikan fakta-fakta dengan objektif, dengan apa adanya. Ya, yang membuat
laporan kegiatan ini harus melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri, dan hadir sendiri dalam kegiatan tersebut. Sehingga ketika dia membuat laporan kegiatan, dia akan menyajikan data-data atau fakta-fakta yang objektif atau apa adanya. Ibu kira kalian mengerti ya apa yang disebut sebagai laporan kegiatan? Nah, kita akan melanjutkan memahami mengenai laporan kegiatan itu. Bagaimana cara membuat laporan kegiatan? Nah, pada dasarnya berikut ini adalah unsur-unsur pada laporan kegiatan. Tidak ada aturan baku mengenai struktur penulisan laporan kegiatan. Hanya saja ada 3 hal yang harus kalian sampaikan di dalam laporan kegiatan ini. 3 hal ini yaitu selain judul kegiatan, jelas pendahuluan, isi, kemudian penutup atau kesimpulan. Mari kita lihat satu-satu. Pada bagian judul kegiatan, kalian akan menuliskan judul kegiatan itu apa. Jadi kegiatan apa disampaikan di paling atas. Baru kemudian di samping kiri adalah pendahuluan yang berisi latar belakang kegiatan. Ini disampaikan dalam bentuk paragraf. Namanya latar belakang pasti yang melatar belakangi kegiatan itu. Mengapa melakukan kegiatan itu? Ya, apa yang diharapkan dari kegiatan itu? Itu latar belakang. Kemudian juga mencantumkan tujuan dilaksanakan kegiatan. Tujuannya apa melakukan kegiatan tersebut? Ini disampaikan dalam bentuk poin-poin boleh. Kemudian pada bagian B, yaitu isi laporan yang mencakup jenis kegiatan. Apa jenis kegiatan yang akan dilaporkan? Misalnya, jenis kegiatannya adalah kemah pramuka. Jenis kegiatannya adalah pentas seni para siswi. Seperti itu. Juga mencakup tempat dan waktu. Kalian tinggal menyampaikan tempatnya di mana, waktunya dilaksanakan jam berapa. Kemudian sampaikan juga peserta kegiatan. Siapa saja peserta kegiatan tersebut? Kalau dalam jumlah banyak, kalian bisa menyampaikan misalnya kelas 10, MIPA 1, 2, 3, 4, 5, kelas 10, BB, kelas 10, IPS 1, 2, gitu. Atau kalau hanya kelas kalian bisa menyampaikan peserta kegiatan adalah seluruh kelas 12 BB. Ketika kalian hanya berkelompok, kalian bisa mencantumkan nama-nama anggota kelompok. Kemudian cantumkan juga persiapan kegiatan. Apa yang sudah dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Misalnya, kalian membuat proposal, kalian mencari donatur, dan sebagainya. Jadi, apa saja kegiatan yang dilakukan untuk persiapan. Masih diisi laporan, cantumkan juga hasil kegiatan. Bagaimana pelaksanaan kegiatan? Dimulai jam berapa, selesai jam berapa, apa saja kegiatannya, bagaimana hasil dari kegiatan tersebut, itu dipaparkan pada bagian ini. Nah, sampaikan juga hambatan kegiatan. Apa hambatan kegiatan yang terjadi? Misalnya, hari hujan sehingga pentas seni di lapangan voli menjadi terganggu, para siswi kemudian berlarian ke kelas untuk berteduh, misalnya begitu. Atau hambatan kegiatan adalah dananya kurang karena sponsor tidak memberikan banyak bantuan kepada panitia, misalnya begitu. Jadi sampaikan hambatan-hambatan dalam kegiatan tersebut secara apa adanya.
Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup. Di dalam penutup ini, kalian akan menyimpulkan kegiatan itu berjalan dengan baik dan lancar atau tidak. Kemudian sarannya, nah silahkan berkaca pada hambatan. Kalau tadi hambatannya hujan, ya sarannya bisa sebaiknya kegiatan tidak dilakukan pada hari-hari musim penghujan, misalnya seperti itu. Pada dasarnya inilah isi dari sebuah laporan kegiatan. Nah, kalian bisa memodifikasi laporan kegiatan ini dengan tugas yang sudah Bu Nola berikan. Gitu ya, di-compare, dibandingkan, kemudian ambil titik tengahnya supaya kalian bisa mengambil jalan tengah untuk melakukan tugas dari Bu Nola dan Bu Arya. Dan penjelasan dari Bu Arya, semoga kalian dapat memahami mengenai laporan kegiatan dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan menghubungi Bu Arya, bertanya, Bu Arya pasti akan menjawab dengan menjawab keingintahuan kalian, menjawab pertanyaan kalian dengan baik. Gitu ya, sampaikan via WhatsApp, pasti akan Bu Arya balas. Itu saja pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, selamat berproses, tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Tuhan memberkati.